Otak kamu ternyata nggak diciptain buat mikir, tapi buat nebak masa depan. Kalau gitu, selama ini kamu mikir pakai apa? Dari kecil, kita diajarin bahwa otak adalah pusat berpikir, tempat logika, kecerdasan, dan keputusan. Tapi riset neuroscience terbaru justru bilang sebaliknya. Otak bukan mesin logika, otak adalah mesin prediksi, mesin peramal masa depan super canggih. Jika kamu tahu cara manfaatinnya, bisa ngerubah cara kamu ngelihat diri sendiri mulai sekarang. Otak sama dengan mesin peramal, bukan mesin pemikir. Gak percaya? Coba bayangin, kamu loncat dari bahaya, bahkan sebelum sadar kenapa. Itu kerja otak, bukan refleks biasa. Otak kamu selalu nebak duluan apa yang bakal terjadi, bahkan sebelum informasi aslinya nyampe ke otak. Karena dalam dunia primitif, nunggu informasi utuh itu bisa bikin kamu mati. Jadi otak kamu lebih mentingin kecepatan daripada akurasi. Ini masalahnya. Otak yang sama justru aktif saat kamu mau ngambil keputusan penting, seperti ganti karir, mulai usaha, atau investasi pertama. Dan otak kamu bilang, tunggu dulu, ini nggak aman. Padahal semua jalan besar dalam hidup emang kelihatan beresiko di awal. Otak kamu bakal selalu nebak yang terburuk. Dan rasa takut itu bukan tembok, tapi pintu. Pintu yang terkunci karena kamu belum punya kuncinya. Itu adalah ilmu dan strategi. Pelajari risikonya. Takut bukan berarti harus berhenti. Yang kamu butuhin bukan keberanian buta, tapi strategi lewat rasa takut. Dobrak pintunya dengan manajemen portofolio. Gunakan uangmu hanya ke sesuatu yang kamu sudah tahu apa itu. Kamu nggak bisa pakai pola pikir bertahan hidup dalam bisnis. Kamu butuh pola pikir bertumbuh. Otak nggak nunggu data lengkap, dia langsung tindakan. Kalau otak nunggu semua bukti dulu baru beraksi, kamu bisa mati di jalan. Otak kamu hidup pakai sistem prediction coding. Artinya, dia nebak-nebak realitas, bukan nungguin kebenaran. Misalnya, ada benda meluncur cepat ke arah kamu. Otak langsung teriak, bahaya, menghindar. Padahal belum ada bukti itu bahaya. Bisa jadi itu hanya bola kapas. Tapi otak kamu main cepat, bukan main akurat. Karena tujuannya cuma satu, menyelamatkan kamu. Di zaman purba, ini sistem penyelamat hidup. Tapi di zaman modern, bisa jadi jebakan yang bikin kamu gak maju. Karena ketika ada peluang besar, usaha, investasi, perubahan hidup, otak kamu juga nebak. Dan tebakannya pasti gak aman dan bahaya. Padahal belum tentu, itu cuma prediksi dari rasa takut yang diwariskan. Otak kamu cepat, tapi kadang terlalu cepat untuk jadi benar. Jadi kalau kamu selalu nunggu semuanya pasti dan aman, kamu bakal dikalahkan sama orang yang lebih berani menantang tebakan otaknya sendiri. Karena untuk tumbuh, kadang kamu harus bertindak sebelum otakmu sepenuhnya setuju. Semua prediksi diambil dari pengalaman. Otak kamu itu kayak Google pribadi. Semua kejadian masa lalu disimpan buat nebak masa depan. Otak kamu gak nunggu data lengkap. Dia nebak berdasarkan satu hal, pengalaman. Setiap prediksi, setiap keputusan cepat itu bukan hasil dari logika jernih, tapi hasil dari template internal model. Kombinasi antara ingatan, pengalaman pribadi, trauma, dan budaya sekitar. Kayak waktu kamu cium bau gosong, otak langsung recall. Ini kayak roti gosong waktu kecil. Padahal bisa aja itu kabel konsleting. Tapi karena dulu kamu gak pernah lihat konsleting, otak gak punya referensinya. Dan inilah bahayanya, otak kamu terbatas sama apa yang pernah kamu alami. Artinya, kalau kamu hidup dalam lingkungan penuh rasa takut, kamu akan memprediksi dunia dengan rasa takut. Jadi pertanyaannya, pengalaman seperti apa yang kamu izinkan membentuk pikiranmu? Karena kalau kamu mau nebak lebih baik, kamu harus hidup lebih luas, belajar lebih banyak, dan berani keluar dari pola lama. Otak kamu gak bisa ramal masa depan yang belum pernah kamu kenalkan padanya. Makanya, upgrade pengalaman, upgrade cara berpikir. Otak sama dengan AI versi biologis. Ternyata otak kita itu mirip banget sama AI. Bedanya, kita AI versi biologis. Otak kamu belajar dari data masa lalu.
Setiap pengalaman disimpan sebagai referensi untuk menebak masa depan. Dan otak nggak berhenti di situ. Setiap detik dia update prediksi berdasarkan kombinasi keyakinan lama plus informasi baru. Ini yang disebut Bayesian inference. Kalau tebakan otak kamu salah, dia koreksi. Kalau benar, dia perkuat. Dan itu terjadi terus-menerus bahkan saat kamu tidur. Otakmu adalah mesin prediksi hidup. Tapi ingat, seperti AI, hasilnya cuma sebaik data yang kamu kasih. Jadi kalau datamu cuma penuh trauma, ketakutan, dan lingkungan negatif, jangan heran kalau prediksimu tentang hidup juga sempit dan penuh kekhawatiran. Kamu bisa program otak kamu dengan masuk ke lingkungan baru, belajar hal baru, mengizinkan diri untuk percaya pada kemungkinan yang lebih besar. Karena seperti AI, otak kamu bisa berkembang. Tapi cuma kalau kamu berani kasih data yang berbeda. Otak dan tubuh itu satu tim. Tubuh kamu itu bukan cuma pelengkap, dia partner kerja otak yang paling setia. Jantung kamu, suhu tubuh, napas, getaran halus di dalam perut, semuanya ngirim sinyal ke otak setiap detik. Otak kamu butuh semua data itu buat tahu apakah kamu aman, apakah ini waktunya bertindak, atau justru berhenti. Ini disebut interoception, kemampuan otak membaca kondisi tubuh. Bukan cuma buat tahu kamu lapar atau lelah, tapi buat bantu kamu ambil keputusan. Misalnya, deg-degan pas mau ambil resiko. Bukan cuma perasaan, itu sinyal tubuh yang otak kamu baca sebagai ancaman. Tapi bisa juga cuma tanda kamu sedang tumbuh. Jadi jangan remehin tubuh kamu. Dia bukan pengganggu logika, tapi sumber data paling jujur tentang dirimu. Kalau kamu belajar dengerin tubuhmu, kamu bisa ngelatih otakmu buat lebih bijak dalam mengambil keputusan. Karena sukses itu nggak cuma soal berpikir keras, tapi juga soal peka terhadap apa yang dirasa. Realita itu tebakan, bukan fakta mutlak. Apa yang kamu lihat, dengar, dan rasakan mungkin bukan kenyataan, tapi tebakan otak kamu. Otak kamu nggak pasif nerima kenyataan. Dia aktif menciptakan versi realitas berdasarkan informasi terbatas. Cahaya, suara, rasa, bau, semua itu cuma sinyal semata. Otak nebak maknanya berdasarkan pengalaman, informasi, trauma, harapan, semuanya dari dalam diri kamu sendiri. Itulah kenapa dua orang bisa ngalamin situasi yang sama, tapi yang satu bilang menyenangkan, yang lain bilang menyakitkan. Karena mereka nggak melihat kenyataan yang sama. Mereka melihat proyeksi dari model internal mereka masing-masing. Jadi pertanyaannya, kalau realitas itu buatan otak kamu, versi realitas yang mana yang sedang kamu percaya? Apakah kamu membentuk dunia yang penuh peluang atau dunia yang penuh ketakutan dan keterbatasan? Karena yang kamu sebut kenyataan bisa jadi cuma bias dari pikiran lama yang belum kamu sadari. Kenapa kita sering overthinking? Semua nggak overthinking karena lemah, tapi karena otak kamu cuma pengen kamu selamat. Overthinking, panik, salah paham, ngebayangin skenario terburuk, itu bukan tanda kamu rusak. Itu tanda otak kamu lagi kerja keras buat nyelamatin kamu. Otak kamu belajar dari masa lalu. Kalau dulu kamu disakiti, ditolak, gagal, maka otak kamu bilang, jangan sampai kejadian itu terulang lagi. Jadi dia mulai nebak-nebak bahaya yang belum tentu ada. Mulai waspada sama hal-hal kecil. Kadang sampai berlebihan. Tapi niatnya cuma satu, jaga kamu tetap aman. Masalahnya, apa yang aman? Nggak selalu bikin kamu bahagia. Kadang justru bikin kamu diam di tempat. Jadi bukan kamu yang salah. Bukan juga otak kamu yang rusak. Tapi kamu perlu ngajarin otakmu cara baru buat ngerasa aman. Bukan dengan lari, tapi dengan hadapi. Karena pertumbuhan gak datang dari rasa takut, tapi dari keberanian untuk tetap jalan, meski otakmu bilang jangan. Sekarang, kamu tahu kan, otak kamu bukan cuma alat logika. Dia adalah sistem biologis super kompleks yang bekerja keras setiap detik buat nebak, melindungi, dan menyesuaikan hidup kamu. Dan begitu kamu paham cara kerjanya, kamu bisa mulai kasih ruang buat dirimu sendiri. Bukan buat menghakimi, tapi buat memahami. Jadi setiap apa yang kamu lalui, apa yang kamu lihat, apa yang kamu rasakan dalam hidup ini, coba pahami itu.
sedetil mungkin. Semuanya bisa membimbing kamu ke arah keputusan yang lebih besar.